Baiklah, perkenalkan saya Yunita Sari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai sejarah gereja dunia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Arianisme, siapa pelopornya dan apa saja ajaran yang menentang gereja. Dan yang kedua ada Nestorianisme, sama, yaitu tentang siapa saja pelopornya dan apa ajarannya yang menentang gereja. Dan poin ketiga yaitu siapa tokoh-tokoh zaman patristik yang membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Dan yang terakhir, konsili apa saja yang diadakan oleh gereja untuk mengkonter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Nah, baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu Arianisme. Arianisme adalah sebuah gerakan teologis Kristen yang muncul pada abad ke-4 Masehi. Istilah Arianisme diturunkan dari Arius. Arius adalah seorang keturunan Libya, lahir di Libya pada tahun 250. Dia belajar teologi di sekolah Lucius Antiochia dan diterbitkan Iman Alexandria. Dan ajaran Arius yang menentang gereja bahwa Yesus Kristus meskipun mulia dan ilahi, ia tidak sepenuhnya setara dengan Allah Bapa. Arius mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang abadi dan tidak tercipta. Menurutnya, Tuhan sangat tinggi dan tidak mungkin menciptakan dunia ini secara langsung. Oleh karena itu, Tuhan atau yang kita sebut dengan Bapa terlebih dahulu menciptakan satu makhluk yang ia namakan Putra dan Sabda yang menjadi jembatan untuk selanjutnya. Putra tidak sama abadinya dengan Bapa dan tidak sama dengan kodrat dan hakikatnya. Pada permulaan sekali hanya Bapa yang ada, dan ia menciptakan Putra dengan satu aktus kehendaknya. Putra adalah makhluk yang terutama, anak angkat Tuhan itu sendiri. Ia diciptakan di dunia dan menjadi jembatan penebusan. Nama Tuhan hanya dipergunakan dalam arti yang tidak sebenarnya. Ia telah menerima tubuh manusia tanpa jiwa manusia. Oleh karena saya adalah jiwa itu. Roh Kudus adalah ciptaan Putra yang pertama. Itu adalah penjelasan Arius dan ajarannya tentang Arianisme. Nah, lanjut pada poin kedua yaitu tentang Nestorianisme. Nah, Nestorianisme sendiri merupakan aliran yang menghidupi ajaran Nestorius. Nestorius adalah seorang uskup di Konstantinopel. Ketenarannya dalam ortodoksi membuatnya menolak baik Arianisme maupun Apollinarisme yang berpandangan bahwa satu pribadi atau Kristus hanya memiliki satu kodrat atau ilahi. Nestorius menegaskan bahwa Kristus mempunyai dua kodrat, insani dan ilahi, yang selalu berbeda tetapi bersatu dalam cara yang unik secara metafisis. Dalam hal ini, Nestorius termasuk mazhab pada teolog Antiochia dalam pandangannya mengenai pribadi Yesus Kristus. Ia mengikuti pendekatan manusia firman, artinya ia melihat Kristus sebagai manusia Yesus yang dialami Allah firman. Sedangkan Putra Allah di surga dan manusia Yesus di bumi bukanlah satu pribadi yang sama, melainkan dua pribadi. Keduanya berkaitan namun berbeda. Dengan kata lain, Allah itu semata-mata surgawi dan rohani. Maka Allah Putra dipisahkan dari Yesus yang pernah berkeliling di dunia ini. Lanjut pada poin ketiga yaitu tentang tokoh-tokoh patristik yang membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama ada tokoh Athanasius. Dan yang kedua ada Hilarius. Nah, Athanasius pada saat konsili Nisia berlangsung,
Athanasius hadir dalam kapasitas sebagai diakon dan sekretaris Uskup Alexander. Setelah Uskup Alexander meninggal, ia diangkat menjadi penggantinya sebagai Uskup Alexandria sejak tahun 328. Dengan segera ia tampil sebagai pembela Kristologi Nikea yang sejati, berkaitan dengan kesehakikatan antara putra dengan bapa dan bahwa keduanya itu adalah satu kodrat. Di mana di sini Athanasius menjelaskan bahwa ada satu trinitas yang sempurna, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan pencipta dan dicipta, tetapi tiganya adalah pencipta dan tidak terbagi berdasarkan kodrat. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Putra dalam Roh Kudus, dan dengan demikian dipertahankan kesatuan Allah Tritunggal, sekaligus diwartakan satu Allah yang ada di atas semuanya. Ia bertindak melalui semuanya dan di dalam semuanya, yang disebut dengan epistula et serapinen. Yang kedua, tokoh yang membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme adalah Hilarius. Hilarius adalah uskup di Poitiers, Perancis pada tahun 350 sampai 368. Pada tahun 356, dalam konsili lokal di Béziers, ia tampil di antara sebagian kecil uskup anti-Arianisme. Ia berpegang teguh pada konsili Nikea yang menyatakan bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa, yang kita sebut dengan bahasa lain yaitu homoison tu patri. Oke, lanjut pada poin keempat tentang beberapa konsili yang mengcounter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama di sini ada konsili Nikea atau biasa disebut juga sebagai konsili ekumene. Konsili Nikea atau Homoousius yang dipelopori oleh Athanasius, uskup atau barik Alexandria yang dilaksanakan pada tahun 373. Dalam perjuangannya melawan Arianisme dalam berbagai cara, Athanasius hampir saja seorang diri, baik berhadapan dengan teman-teman uskup maupun dengan kuasa politik kaisar. Arianisme oleh Athanasius dengan tepat dinilai sebagai kematian iman kepercayaan Kristen itu sendiri. Berulang kali ia dipecat dan dibuang atau melarikan diri sebanyak 4 kali. Perjuangan Athanasius membuktikan bahwa daya tahan maupun daya kekuatannya. Akhirnya pendirian Athanasius menjadi pemenang dan ajaran Gereja Kristus berdiri sampai sekarang ini. Apa yang dibela oleh Athanasius adalah Yesus Kristus sungguh ilahi. Dan konsili kedua yaitu konsili Efesus. Konsili Efesus dipelopori oleh Kaisar Theodosius II, di mana tujuan dari konsili ini adalah untuk mengutuk ajaran Nestorius itu sendiri. Nah, pokok ajaran konsili Efesus adalah menetapkan Maria sebagai Theotokos. Ia menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat ilahi dan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Sekian penjelasan singkat mengenai keempat poin tadi. Sekian dari saya, terima kasih.